prosedural dan bagian dari atas setiap varian ini. Sampai lupa itu Mbak Adit ya. Ya Oke, memang Pak. nggak sebanyak dengan yang dari Pratama sih, cuman insya Allah kalau 100 sudah mencapai kita di 100. Ya, webinar kali ini kita memberikan sharing kami terkait tips-tips pengisian dan 2023 Kevo dan pedoman pemeriksaan terkait saja mempunyai belajar apa sih Pak di Yazid, mohon maaf, suaranya kurang jelas, Pak. Ada ekonya. suaranya kurang jelas ya. Oke. Bergema nggak? Udah, Pak. Oke, Pak. Biasa saya akan saya juga pakai. Oke, Nggak jelas. si per buat kita bahas bersama. Masih nggak jelas suaranya ya, Bu? Nah, ini sudah, Pak. Suara aman, Mas Adit? Nah, ini sudah, Pak. Ini sudah nih. Oke. Jadi sempat hilang. Ya, teman-teman, pasti kita mau membahas tentang Per 22. Karena Per 22 itu bagian tidak terpisahkan dari wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan terkait transfer pricing. Ya. Jadi wajib pajak jika dilakukan terkait pemeriksaan transfer pricing, saya coba share dulu. Ini Bapak Ibu bisa melihat di layar, ya. Bapak Ibu semuanya bisa lihat di layar bahwa Per 22 itu merupakan turunan dari petunjuk pemeriksaan atas transaksi afiliasi di PMK 17. Jadi kalau Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan atas transaksi afiliasi, ya Bapak Ibu pastinya tim pemeriksa harus melakukan treatment berdasarkan petunjuk pemeriksaan ini. Jadi kuncinya adalah kalau Bapak Ibu dilakukan penelitian ataupun dilakukan pemeriksaan terkait transaksi afiliasi, sepanjang PMK 17 belum dicabut dan sampai sekarang belum dicabut, memang sudah diubah sih dengan PMK 184 beberapa pasal, tetapi belum dicabut sehingga Per 22 ini belum dicabut juga. Artinya apa? Artinya tim pemeriksa harus melakukan treatment terkait penelitian ataupun pemeriksaan atas transaksi afiliasi dengan berpedoman dari Per 22 ini. Itulah kenapa kita sampaikan materi webinar hari ini terkait Per 22, Bapak Ibu semuanya. Jadi kurang lebihnya adalah wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi memang wajib. Ada beberapa yang wajib bikin dividen atau tidak wajib bikin dividen, tetapi wajib melakukan membuktikan transaksinya arm's length. Ya. Jadi kayaknya saya nggak bisa bagus di sinyalnya Mas Adi, bocor suaranya ya. Atau Mas Adi yang ambil alih aja. Ini saya Boleh, Pak, aja, boleh. saya bantu aja. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Baik, baik. Nanti jika Pak Yazid mungkin memungkinkan, nanti mohon izin ya Bapak Ibu ya, terkendala sinyal ataupun soalnya agak ini ya, agak kurang jelas tadi ya. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Baik, eh, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid bahwa Per 22 ini merupakan turunan dari PMK terkait dengan pemeriksaan, yaitu di PMK 17 ataupun PMK 184 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi jika ada suatu entitas atau perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi atau memiliki hubungan istimewa di mana dilakukan pengujian atas nilai kewajarannya, maka akan di challenge pastinya gitu ya oleh pihak otoritas. Dan tadi sempat disinggung juga oleh Pak Yazid di mana jika ada wajib pajak yang mungkin bahkan tidak membuat dividend atau membuat dividend, namun dalam pedoman Per 22 yang tadi disebutkan gitu ya. Sebelum ini ya, sebelum slide show ya, slide show. Oke. Maka pemeriksa maka pemeriksa juga tetap akan menguji kewajaran atas transaksi afiliasi dari perusahaan Bapak Ibu ya. Terlepas dari perusahaan Bapak Ibu ada dokumen transfer pricing dokumen di BIDOK ataupun bahkan tidak gitu. Karena ini merupakan sebuah aturan turunan yang mana pemeriksa harus melakukan pedoman ini jika memang melakukan pengujian atas transaksi afiliasinya. Karena tadi sudah jelas ya dan disampaikan di Per 22 oleh Pak Yazid di mana Per 22 ini merupakan pedoman ya Bapak Ibu. Jadi jika ada Bapak Ibu menemui perusahaan Bapak Ibu di challenge oleh pihak otoritas kemudian tidak mengikuti pedoman Per 22 ini, maka perlu di challenge balik juga oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini sedikit alur pemeriksaan terkait dengan transfer pricing ya, di mana ini kalau kita skip maka kita akan beranjak ke SP2 gitu ya. Ini dari pojok kiri atas, dari instruksi sampai dengan munculnya SP2 gitu ya, surat perintah pemeriksaan. Nah, surat perintah pemeriksaan ini maka di sini akan ada seperti biasa yang biasa Bapak Ibu hadapi, di mana akan ada kick off dengan tim pemeriksa, kemudian akan ada permintaan data dan dokumentasi. Nah, selain dari data dan dokumen yang umum gitu ya, biasanya ada GL, ada apa namanya, ada SPT badan misalnya audit report gitu ya. Kemudian ada agreement, akte dan lain sebagainya. Ini akan ada surat peringatan jika Bapak Ibu tidak memenuhi semuanya yang diminta oleh tim pemeriksa. Gitu ya. Nah, surat peringatan ini akan ada dua, kemudian biasanya setelah itu akan ada pengujian, gitu ya, pengujian temuan yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Nah, kemudian ada 3 tahap pemeriksaan atas transfer pricing. Biasanya pemeriksa akan menentukan karakteristik dari usaha wajib pajak, gitu ya. Apakah perusahaan Bapak Ibu merupakan perusahaan yang memiliki karakteristik manufaktur, gitu ya. Apakah perusahaan Bapak Ibu memiliki karakteristik sebagai distributor trading, gitu ya, ataupun perusahaan Bapak Ibu bergerak di karakteristiknya yaitu di jasa misalnya gitu ya, service provider. Nah, kemudian setelah menentukan karakteristik, biasanya mereka akan menentukan treatment dari metode yang akan dilakukan pengujian. Apakah misalnya
eh, penerapan kewajaran dari transaksi penjualan, kemudian bisa jadi atas loan, atas royalti dan lain sebagainya itu akan dilakukan pengujian gitu ya. Nah, surat panggilan memberikan keterangan terkait dengan per 22 yang perlu diisi biasanya gitu ya. Nanti di slide-slide berikutnya nanti akan ada petunjuk pengisiannya ya, form-formnya Bapak Ibu. Tapi secara gambaran umum, hal-hal yang akan diminta yaitu terkait dengan karakteristik industri Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Kemudian transaksi afiliasinya berupa apa, supply chain-nya seperti apa, misalnya ada transaksi pembelian gitu ya, pembelian dari grup gitu ya, dari afiliasi, bagaimana proses misalnya akan apakah ada negosiasi atau jangan-jangan misalnya harganya sudah ditentukan oleh pihak grup gitu ya, atau misalnya sudah ada pakem dari grup kalau pembelian dengan kuantiti segini harganya segini, artinya sudah dipatok gitu ya misalnya. Kemudian karakteristik usaha, kemudian ada pembanding dan pengujian atas prinsip kewajaran dan kelaziman usahanya. Nah, dari keterangan tersebut kemudian ada juga permintaan keterangan atau bukti yaitu terkait dengan transaksi hubungan istimewanya. Misalnya apa yang menyebabkan perusahaan Bapak Ibu memiliki hubungan istimewa dengan pihak lawan transaksi. Misalnya ada share atau ada pemegang saham di perusahaan Bapak Ibu, atau misalnya itu merupakan holding atau misalnya anak usaha dari perusahaan Bapak Ibu, kemudian misalnya ada pengendali yang sama atau ada hubungan darah. Kemudian ada laporan keuangan tersegmentasi. Nah, ini saya spill sedikit terkait dengan segmentasi ini, salah satunya berkaitan dengan karakteristik usaha. Jika perusahaan Bapak Ibu misalnya memiliki dua karakteristik atau lebih gitu ya. Misalnya perusahaan Bapak Ibu perusahaan manufaktur, tapi ada juga perusahaan Bapak Ibu yang bergerak di distributor atau trading gitu. Kemudian ada juga terkait dengan karakteristik usaha, misalnya ada produk yang cukup berbeda gitu ya. Misalnya perusahaan Bapak Ibu bergerak di bidang produk, misalnya satunya otomotif, satunya terkait dengan misalnya satu mesin mobil, satu misalnya terkait dengan garmen misalnya gitu ya. Itu dua produk yang berbeda tapi di dalam satu perusahaan. Kemudian analisis keserbandingan. Analisis keserbandingan biasanya salah satu tujuannya juga nantinya apakah akan ada pengujian dari pembanding internal misalnya gitu ya, bahwa ada satu produk yang dijual ke pihak afiliasi, apakah ada yang sama dengan jika perusahaan Bapak Ibu menjual ke pihak independen gitu. Kemudian ada analisis TP-nya dan dari temuan-temuan atau kemungkinan koreksi, maka akan ada temuan yang dituangkan dalam SPH. Nah, lanjut Bapak Ibu, sekilas terkait dengan alur kegiatan pemeriksaan atas transaksi. Nah, pada hari ini kita akan berfokus dalam pengisian form Per 22 tahun 2013 ya, Bapak Ibu. Di mana format surat dan dokumen dari Per 22 ini, jika nanti Bapak Ibu bisa bisa cek di Per 22-nya, nanti kami juga akan kirim ke grup ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum join di grup Ngopi 1 ataupun Ngopi 2, nanti kami akan kirim di grup tersebut. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup Ngopi 2 tidak perlu join di grup Ngopi 1 gitu ya, ataupun sebaliknya. Bagi Bapak Ibu yang sudah join di grup Ngopi 1 tidak perlu join juga di grup Ngopi 2 karena sama juga ya. Nah, ini form
surat dan dokumennya Bapak Ibu, di mana ada surat permintaan, keterangan atau bukti. Nanti di slide berikutnya akan ada formnya gitu ya. Kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan terkait dengan form PER 22 ini. Dilanjut terkait dengan transaksi dalam hubungan istimewanya. Kemudian ada laporan keuangan tersegmentasi, ada analisis supply chain management, kemudian ada karakteristik usaha gitu ya. Kemudian ada dilanjut dengan analisis kesebandingan dan dilanjut dengan surat panggilan untuk memberikan keterangan transaksi afiliasi dan berita acara pemberian keterangan wajib pajak terkait dengan transaksi afiliasinya. Nah, ini surat pernyataan Bapak Ibu, surat pernyataan yang kami screenshot dari PER 22. Dari PER 22 ini akan ada surat pernyataan yang fokusnya adalah dokumen ini dimateraikan Bapak Ibu. Jadi surat pernyataan ini sudah merupakan pernyataan dari manajemen dari pihak wajib pajak gitu ya. Di mana ada nama wajib pajak atau wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan, kemudian pekerjaan atau jabatannya, siapa yang menandatangani surat pernyataan ini, kemudian ada alamat yang perlu diisi ya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal ini bertindak selaku apakah misalnya wajib pajak, tinggal di checklist saja. Dari wajib pajak perusahaan Bapak Ibu, nama, kemudian NPWP, kemudian ada alamat. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan surat perintah pemeriksaan, nah ini diisi dengan nomor surat perintah pemeriksaannya ya Bapak Ibu. Nomor surat SP2 itu biasanya diawali dengan print ya. PRIN print biasanya nanti baru nomornya ya, strip nomor. Kemudian ada tanggal. Kemudian telah memberikan keterangan berupa transaksi dalam hubungan istimewa, kemudian ada terkait dengan transaksi dalam laporan keuangan tersegmentasi, kemudian ada analisis supply chain management, ada analisis fungsi aset dan resiko, kemudian ada karakteristik usaha dan analisis kesebandingan sebagaimana terlampir gitu ya. Kemudian di akhir surat menyatakan bahwa surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari surat pernyataan ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah terlanjur dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah diminta oleh tim pemeriksa dan misalnya tidak ada dokumen TPDoc, maka ini harus benar-benar diisi sehati-hati mungkin, se-aware mungkin dan sebenar-benar mungkin gitu ya. Karena kalaupun nantinya akan ada dispute gitu ya, misalnya harapannya tidak ada dispute gitu ya. Kalau kemungkinan ada dispute, PER 22 ini akan dibawa terus ke proses berikutnya, misalnya ke proses keberatan maupun ke proses banding di pengadilan pajak. Nah, yang kemudian dilanjutkan yang membuat pernyataan, misalnya direksi atau wakil atau kuasa gitu ya. Kemudian yang menjadi fokus adalah dimateraikan gitu ya. Izin menambahkan Mas Adit. Ya, silakan Pak. Ya, kembali ke slide sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, saya sih nggak berharap Bapak Ibu yang wajib bikin TPDoc nggak bikin TPDoc ya. Kami berharap teman-teman kalau memang nanti secara threshold wajib bikin TPDoc, semaksimal mungkin bikinlah TPDoc ya. Tapi kalau sudah terlanjur diperiksa kena SP2DK dan Anda nggak bikin TPDoc pada wajib, Anda harusnya seperti punya hak jawab ya. Surat pernyataan inilah yang akan menjadi hak jawab Anda untuk membuktikan bahwa transaksi Anda itu wajar-wajar saja, baik-baik saja. Dan dulu pada waktu saya jadi pemeriksa, dulu saya lebih merasa firm dengan PER 22 ini daripada TPDoc yang dibikin kan oleh
konsultan pembuat Tipidok yang saya terima. Kenapa? Karena ini pernyataan tersumpah yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, di mana dimateraikan, Mas Adit ya. Jadi kekuatannya lebih tinggi ini karena ini pernyataan yang bersangkutan sendiri yang sedang kita lakukan pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu, pastikan kalau Anda dilakukan pemeriksaan atas transfer pricing dan Anda tidak memiliki Tipidok atau memiliki Tipidok, step pedoman pemeriksaan terkait transaksi afiliasi yaitu berdua-dua ini harus dilakukan oleh tim KPP. Jika tidak dilakukan, maka saya pastikan tim KPP tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan pedoman dan standar yang diatur di PMK 17, di mana aturannya adalah berdua-dua ini. Saya beberapa kali mendampingi klien kami yang sudah mendapatkan SPHP dan tanggapan kita beri tanggapan, dan ternyata secara kronologi berdua-dua ini tidak pernah disampaikan dan diberikan hak wajib pajak untuk merespon atas transaksi afiliasinya jika tidak ada bikin Tipidok. Ini kami beberapa kali QE alhamdulillah diterima ya Mas Adit ya, karena pemeriksa salah dalam menerapkan dasar hukum, tidak menerapkan aturan formalnya di mana pedoman standar pemeriksaan transaksi afiliasi harusnya dilakukan. Ya Bapak Ibu, jadi makanya nanti kalau Anda mendapatkan Tipidok ini seperti Mas Adit sampaikan, ini Bapak Ibu harus isi dengan baik, dengan benar. Kenapa? Karena hampir seluruh isian di Per22 ini nanti akan diadop di SE50 sebagai kertas kerja pemeriksaan atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak, dan nanti kalau sampai dispute di pengadilan pajak, ini adalah data fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan Mas Adit ya. Itu saja tambahan dari saya. Oke, izin saya lanjutin Mas Adit, kedengaran? Kedengeran Pak. Oke, ini saya udah baru nyampe Cirebon ini. Siap. Lagi di Pantura. Hati-hati Pak. Oke, lanjut Mas Adit. Ya keretanya yang hati-hati. Saya mah numpang aja. Ayo lanjut. Lanjut stepnya Mas Adit, next shift. Udah ini belum? Udah terganti Oke, belum? sudah. Jadi Bapak Ibu, berikutnya ada slide tentang transaksi afiliasi yang Bapak Ibu lakukan ya. Transaksi afiliasi yang Bapak Ibu lakukan ini isiannya diusahakan sama dengan lampiran 3A. Jika ada SPT-nya Bapak Ibu ya. Ini adalah lampiran 3A Bapak Ibu semuanya ya. Jadi apa yang terisi di SPT Bapak Ibu itu ditulis di sini. Mitranya siapa, jumlah transaksinya berapa, jenis hubungan istimewanya apa ya. Jenis hubungan istimewanya apa, metodenya apa, dan keterangan lainnya. Yang jadi perhatian saya di sini adalah poin nomor 6 Mas Adit. Poin nomor 6 itu yaitu terkait jenis hubungan istimewa. Beberapa wajib pajak kadang merasa hubungan istimewa itu cuma diatur di pasal 18 saja. Padahal jika ada transaksi afiliasi, tentunya lex spesialisnya adalah treaty. Maka kadang ada beberapa pemeriksa itu langsung melihat treaty-nya. Ya. Dan di situ dulu saya sebagai pemeriksa pernah mendapatkan sebelum PMK 22 keluar, di artikel 9 treaty masing-masing negara, itu rata-rata hubungan istimewa itu digambarkan dengan jelas. Ya, digambarkan dengan jelas. Jadi selain di Undang-Undang PPNK, biasanya beberapa pemeriksa itu melihat treaty masing-masing negara. Nah, itu tentang penguasaan tuh banyak informasinya di sana. Nah, begitu. Jadi nanti definisi penguasaan itu apa, di treaty itu terungkap di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Terus hati-hati dalam pengisian ini, jangan sampai angka yang Anda isi di sini berbeda dengan lampiran 3A yang Anda sampaikan di SPT. Berbeda pula dengan pengungkapan standar atas hubungan istimewa di laporan audit Anda di PSHK 7. Jadi SPT itu harus kawin dengan Per22 ini, harus kawin dengan Tipidok, dan harus kawin juga dengan PSHK 7 di laporan audit. Kalau saya tanya bagaimana, kan yang diperiksa SPT-nya, maka semuanya induknya di SPT. Ya, kalau ternyata SPT Anda transaksi afiliasi cuma 5,
Tapi begitu di per 22 transaksi Anda ada 7 item, nah itu berarti akan ada masalah di SPT Anda. Berarti SPT Anda tidak disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas. Begitu juga begitu di SPT Anda nulis metodenya TNMM misalnya. Ternyata begitu mengisi per 22, Anda metodenya CAP. Nah, itu juga jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Saya masih ingat sekali dulu zaman saya pertama-tama memeriksa transaksi afiliasi dengan pedoman per 22 ini Mas Adi, 2013 ke atas ya. Itu jika BP diperiksa ini, itu untuk ngisi begini ini puluhan juta loh itu. Ngisi begini itu puluhan juta. Nah, itu saya pernah dapatin wajib-wajib yang saya lagi periksa. Saya tanya ini siapa yang bikin ini? Oh dari KAP ini Pak. Oh dari konsultan pajak ini Pak. Oke kalau gitu kita minta tolong kontraknya dong untuk penjelasan ini. Ternyata di kontraknya nilainya lumayan. Cuman zaman segitu ya. Zaman segitu. Zaman segini wajib pajak yang ini minta gratisan. Oke, jadi Bapak Ibu yang konsideran di sini adalah lampiran ini harus sama dengan SPT Anda. Lampiran ini harus sama dengan Tipidok Anda ya. Jadi kalau Anda dibikinkan Tipidok sama orang, pastikan Tipidok itu harus sama dengan SPT sehingga harus sama pula nanti dengan pembuatan per 22 ini Mas Habib ya. Isinya apa aja? Yang jadi perhatian adalah isi tentang hubungan istimewa. Hati-hati. Hati-hati ya. Oke, next Mas Adit. Oke, Pak. Ini di Cirebon, masih ingat dulu kita naik kereta di Cirebon, lagi diisi air, orangnya terikut naik kereta di atas. Aduh. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah laporan keuangan tersegmentasi. Jadi sepertinya ini hampir mirip dengan Bapak Ibu PP 74. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat PP 74, kita wajib pajak melakukan transaksi final dan non final itu harus disegmenkan kan, sehingga biaya-biaya kan ada yang deductible, ada yang non deductible terkait final tersebut. Begitu juga jika Anda ada transaksi afiliasi dan non afiliasi, sebetulnya harusnya dipisah. Misalkan transaksi afiliasi Anda ada di sales tuh, salesnya dari 100% total sales ternyata 70% afiliasi, 30% non afiliasi misalnya, independen lah. Itu harusnya kalau barangnya identik, ya barangnya loh ya, identik, harusnya faktor-faktor pembentuk harga jualnya itu ke bawah pun harusnya identik. COGS-nya, operating expense-nya atau apa. Dan di situ Anda harus melakukan effort maksimal. Apakah bisa melakukan segmentasi langsung sesuai poin nomor 8 itu di kolom keterangan, yaitu keterangan berdasarkan segmentasi langsung. Mungkin juga disegmentasikan tidak langsung alokasi biaya ya Bapak Ibu ya. Nah di situ banyak terjadi dispute sebetulnya kadang di situ. Kadang pemeriksa bisa melakukan segmentasi langsung. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hatinya di sini adalah jika Anda melakukan segmentasi langsung ataupun tidak langsung dan ternyata pemeriksa meminjam Anda punya GL dan mereka bisa melakukan profiling perusahaan Anda sehingga Anda bisa digambar sebagai perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi dan non-afiliasi sampai breakdown ke bawah, artinya bisa dilakukan pengujian dengan internal comparable. Saya pernah mendapati pemeriksa itu melakukan effort maksimal itu sehingga memakai TNMM internal Mas Adit. Ya, ada itu pemeriksa yang accounting-nya kuat, mungkin dia cost accounting-nya kuat, cara pengolahan data kuat, dia mengolah data sehingga mendapatkan pembanding internal di level net margin. Jadi perusahaan itu diadu sendiri dengan perusahaan itu. Ya. Tetapi yang terjadi sepanjang pengalaman saya sebelum saya resign tentunya dan setelah saya jadi konsultan, rata-rata wajib pajak begitu melakukan segmentasi biasanya proporsional based on sales sehingga ke bawah net margin-nya sama. Dan sayangnya, saya bilang sayangnya, itu beberapa pemeriksa masih terima-terima aja Mas Adit. Ya,
Pengalaman kita masih terima-terima aja kan pemeriksa. Iya, Pak. Nah, terima-terima aja. Nah, itulah yang saya bilang Bapak Ibu, kalau bisa Anda melakukan segmentasi dengan benar, sehingga Anda bisa menggambar dengan benar bahwa walaupun ada transaksi afiliasi ataupun non-afiliasi dan jika bisa diuji dengan perbanding internal, di mana Anda diadu sendiri transaksi Anda dengan Anda sendiri, sebetulnya Anda dalam level wajar. Oke, next Mas Adit, mau masih sinyalnya bagus nih. Oke, Pak. Next-nya yaitu terkait supply chain management. Ya. Supply chain management Bapak Ibu itu seperti mata rantai ya, di mana perusahaan Anda akan digambar sebagai perusahaan yang melakukan, ini hanya contoh saja ya, risetnya PT apa, desainnya PT apa, procurement, manufacturing, marketing, distribution itu siapa yang terlibat. Sebetulnya ini seperti menggambarkan perusahaan Anda dipecah-pecah ya, per segmen-segmen. Misalnya perusahaan atas, perusahaan peternakan lah. Ada yang pengemukannya, ada rumah potongnya, ada yang bagian pengolahan dagingnya, bahkan nanti ada yang bagian penjualannya, ya Bapak Ibu. Bahkan nanti ada bagian yang pemeliharaannya, bahkan ada nanti bagian yang purchasing-nya terkait distributor pupuk sekalian atau distributor makanan. Ternyata dia beli makanan selain untuk konsumsi perusahaan anaknya dia atau sister company dia juga jual. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Dan ini kalau Bapak Ibu dapatin, sebetulnya ini Bapak dapatin kalau Bapak Ibu sudah melakukan transaksi afiliasi dan dalam grup, sekarang kita lihat beberapa perusahaan itu kan sudah dikumpulkan dalam satu bukaan PP Mas Adi di Madia, ya. Jadi tergambar. Dan kedepannya berdasarkan Cortex System Bapak Ibu, yang kita tahu Cortex System itu nanti yang punya akses adalah PIC dan salah satu dari BOD. Itu BOD itu akan tergambar memiliki akses ke beberapa perusahaan. Dengan BOD itu tergambar memiliki akses ke beberapa perusahaan, itu artinya dia ada dalam satu penguasaan yang sama, Mas Adit. Jadi konteks sistem itu nanti akan memperlihatkan data fakta bahwa perusahaan Anda itu BOD-nya sama, gitu lah. Begitu BOD-nya sama, digambarlah dari hulu ke hilir. Jadi nanti pemeriksa pajak akan pemeriksaan secara grup. Saya tahu sekali karena dulu pada waktu saya jadi pemeriksa pajak, saya sempat terjadi 3 jam untuk pemeriksaan grup. Pada saat pemeriksaan grup dilakukan, itu perusahaan dari hulu ke hilir dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu. Setelah dikumpulkan jadi satu, kita akan mendapatkan laporan keuangan dalam income statement atau balance sheet konsol. Nanti keuntungan bersama berapa? Setelah keuntungan bersama berapa? Nah itulah anak pihak yang terlibat. Jadi orang yang melakukan para analisis function aset and risk yang dipakai lebih banyak, tentunya harapannya mendapatkan kompensasi yang lebih. Kalau diistilahkan dalam dunia pricing adalah sharing the pie. Siapa yang melakukan fungsi banyak, aset banyak, risk yang ditanggung banyak, tentunya mendapatkan kompensasi yang lebih. Nah itulah nantinya ke depannya profit split method akan jadi primadona. Untuk saat ini mungkin TNMM. Jadi untuk teman-teman yang belajar transfer pricing, mulailah sekarang Anda belajar tentang cost accounting. Mulailah belajar tentang analisa laporan keuangan. Dan nantinya begitu perusahaan disrupsi gambar, itu profitnya akan tergambar secara keseluruhan, sehingga nanti cost centernya kelihatan, profit center kelihatan, sehingga nanti profit split method Anda bisa terapkan. Karena kedepannya profit split method itu akan menjadi primadona dalam dunia transfer pricing. Untuk saat ini kamu jaga TNM Mas Adit. Tapi saya saranin untuk beberapa teman-teman sekarang mulai belajar tentang cara pengolahan data, cara pengujian melalui metode
split method ya. Jika Anda bergerak menjadi tax manager atau head of tax atau kita intervensinya di suatu entitas grup, Anda harus mulai belajar tentang profit split ya teman-teman. Jadi ini nanti untuk saat ini mungkin baik wajib pajak maupun pemeriksa pajak banyak men-skip terkait lampiran analisis supply chain management ini. Cuma nanti dengan Cortex System akan tergambar Bapak Ibu, akan tergambar karena nanti Cortex System itu akan menggambarkan Anda di grup sebagai apa sehingga harusnya komposisi keuntungan Anda berapa, kok Anda dapat sekian. Nah itu nanti profit split method jalan Bapak Ibu. Dan Anda harus bisa mengkontra atas profit split method hasil dari analisa AI-nya DTP yang melalui CRM ataupun Cortex System itu. Oke, mohon izin Mas Ajit, setelah ini Mas Ajit silakan lanjut karena sepertinya saya udah mulai sinyal. Terima kasih Mas Ajit. Baik, Pak. Izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya terkait dengan pengisian analisis fungsi aset dan resiko Bapak Ibu. Nah, ini merupakan pengisian VAR ya. Biasanya kita singkat dengan VAR, fungsi aset dan resiko. Ini perlu berhati-hati untuk melakukan cross silang ya. Jadi ini diisi dengan X. Jadi X-nya 1, apakah kemudian X-nya 2 dan X-nya 3. Ini pedomannya diisi dengan pedoman seperti itu ya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini diisi dengan nama perusahaan Bapak Ibu, nama wajib pajak, kemudian PWP, alamat. Nah, untuk analisis fungsi aset dan resiko ini merupakan deskripsi fungsi aset yang menggambarkan perusahaan manufaktur ya Bapak Ibu ya. Jadi memang belum ada pedoman lebih lanjut atau perubahan lebih lanjut dari Per 22. Infonya mungkin ada ya. Infonya mungkin ada beberapa waktu ke depan terkait dengan fungsi aset dan resiko untuk misalnya perusahaan distributor atau perusahaan jasa gitu ya. Karena kalau perusahaan Bapak Ibu merupakan perusahaan service provider, otomatis tidak akan ada pembelian bahan baku misalnya gitu ya, konsinyasi bahan baku gitu ya, ataupun terkait dengan penjadwalan proses produksinya gitu ya. Jadi untuk pengisian VAR ini Bapak Ibu, analisis fungsi aset dan risiko ini merupakan pedoman untuk perusahaan manufaktur. Nah, terus bagaimana Pak terkait dengan pengisian untuk distributor misalnya trading gitu ya atau service provider? Maka Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja. Jadi untuk pembelian bahan baku misalnya konsinyasi bahan baku itu bisa Bapak Ibu hapus atau tidak perlu diisi gitu ya. Hanya langsung fokus ke dalam proses fungsi dari perusahaan Bapak Ibu, kemudian aset yang dimiliki, kemudian resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah, dilanjut untuk formnya ada terkait dengan nama wajib pajak untuk poin nomor 5 ya. Setelah fungsi aset dan risiko, ini ada perusahaan Bapak Ibu dituliskan. Kemudian nama afiliasi perusahaan Bapak Ibu, nama pihak afiliasinya. Kalau misalnya ada lebih dari satu gimana Pak? Nah, perusahaan Bapak Ibu tinggal menambahkan satu kolom lagi, misalnya ada PTA, kemudian ada PTB, gitu ya. Kemudian ada nama pihak lain kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu melakukan transaksi ke independen misalnya gitu ya. Kemudian ini keterangan ini hanya tambahan kalau ada informasi yang misalnya perlu ditambahkan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada fungsi Bapak Ibu. Fungsi ini menjadi salah satu poin yang perlu cermati dengan baik ya. Jadi fungsi aset dan risiko terkait dengan biasanya digambarkan dengan piramida ya Bapak Ibu ya. Jadi piramida ke atas gitu ya. Piramida ke atas di mana fungsi paling bawah, kemudian yang di tengah itu ada aset, kemudian yang di atas ada resiko gitu ya. Nah, biasanya
eh, jika ada beberapa tim dari KPP menggambarkan seperti itu dan perusahaan Bapak Ibu mungkin perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur gitu ya, maka biasanya ada beberapa dari kantor pajak yang menyampaikan ya harusnya perusahaan Bapak Ibu memiliki fungsi yang banyak gitu ya, aset yang banyak, ya harapannya omsetnya atau profitnya juga banyak dong gitu kan. Padahal kan kalau kita pahami jika misalnya ada Samsung gitu ya, HP Samsung gitu ya, ataupun iPhone yang misalnya kantor Samsung iPhone yang tidak memiliki misalnya pabrik di sana gitu ya, ataupun hanya sebatas menanggung resiko untuk brandingnya, kemudian menanggung resiko research and development-nya jika ada misalnya HP yang meledak misalnya gitu ya, dicas kemudian meledak, kemudian rumor beritanya menyebabkan sesuatu hal yang berdampak pada penjualan HP Samsung misalnya atau HP iPhone, maka ya resiko pun ditanggung lebih banyak di pihak holding sana ya, pihak afiliasi grup tersebut. Sehingga yang perlu dipahami tidak semua perusahaan yang memiliki fungsi aset yang cukup banyak itu menggambarkan net profit ataupun omset yang banyak juga gitu ya. Karena ada satu poin yaitu resiko yang ternyata juga jika resiko itu ada yang menanggung resiko cukup besar dibanding dengan pihak lain, maka resiko perusahaan itulah yang akan bisa jadi jika mendapatkan profit yang cukup besar, maka mereka lah yang mendapatkan profit yang cukup besar. Tapi jika ada hal-hal yang semacam tadi saya sampaikan, force major ataupun kesalahan research and development-nya sehingga berdampak pada image produk tersebut sehingga berdampak juga pada penjualannya, maka mereka pun juga akan mengalami kerugian yang cukup besar juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu dicermati adalah pembelian bahan baku yang pertama ya Bapak Ibu. Untuk perusahaan-perusahaan manufaktur ya, mohon izin untuk formatnya memang dari Per22 ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi kita bahas untuk yang bidang manufaktur dulu ya. Yang pertama ada pembelian bahan baku, pemilihan pemasok, penjadwalan, pengawasan kualitas material, ada pembelian material impor, ada pembelian material lokal, kemudian ada distribusi material impor, ada negosiasi harga atas material impor, negosiasi harga atas material lokal, kemudian kepemilikan bahan baku gitu ya. Nah, yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu adalah Bapak Ibu kan akan melakukan checklist ya atau cross ya, mengisi dengan silang-silang. Nah, silang-silang ini berfungsi seperti keterangan dalam tabel di sebelah kanan layar Bapak Ibu, di mana yang silangnya 3 ini melakukan fungsi yang tingkatannya tinggi gitu ya. Misalnya pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok entitas Bapak Ibu yang berwenang secara penuh gitu ya. Kalau pemilihan pemasok perusahaan Bapak Ibu minor untuk pemilihan pemasoknya, misalnya hanya cross satu aja, berarti pihak afiliasi bisa jadi yang memilih terkait dengan pemasok gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, biasanya kalau pembelian ini kalau ada requirement gitu ya dari si customer ya, ya sebetulnya nggak ada masalah gitu ya Bapak Ibu. Misalnya speknya A, misalnya spek B, spek C dan lain sebagainya untuk supplier terserah perusahaan Bapak Ibu yang melakukan pemilihan. Tapi yang perlu dicermati adalah diharapkan kalau misalnya perusahaan grup ataupun perusahaan afiliasi Bapak Ibu menentukan spek requirement yang seperti itu, ketika pemilihan pemasok pun diharapkan ya ada semacam pitching gitu ya atau tender dari beberapa vendor atau pemasok yang mana nantinya dari ketiga ini Bapak Ibu mintain profilnya, kemudian akhirnya
pemasok yang terpilihlah yang sesuai dengan requirement ataupun apa namanya pemilihan spek yang diminta oleh grup kita misalnya gitu ya. Sehingga jangan sampai dianggap bahwa pemasok yang sebetulnya kita pilih secara baik, secara independen, tapi dianggap sebagai afiliasi juga gitu ya. Karena ada beberapa juga Bapak Ibu yang walaupun kita bertransaksi dengan pemasok yang kita anggap sebagai independen, tapi karena misalnya di PMK 172 atau di PMK 22 ya Bapak Ibu ya, ini menentukan harga, harga dan lawan transaksinya, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan afiliasi kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada perusahaan yang bertransaksi dengan kita, nggak ada pemegang kepemilikan saham 25%, nggak ada sama sekali. Manajemen yang sama dalam arti misalnya ada BOD yang sama dengan pihak PT tersebut misalnya gitu ya. Ataupun hubungan darah tidak ada sama sekali, tapi pihak holding kita misalnya ya, atau pihak manajemen kita, induk kita gitu ya, itu menentukan harga dan lawan, maka itu juga dianggap sebagai transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Itu udah terset juga ya Bapak Ibu di PMK 172 ataupun di PMK 22 gitu ya. Nah, kemudian kepemilikan bahan baku. Jadi semua fungsi ini ya Bapak Ibu ini perlu di checklist atau disilang gitu ya. Apakah memiliki tingkatan yang rendah, sedang ataupun tinggi gitu ya. Ini ya nggak ada pedoman yang saklek ini seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Tapi pedomannya hanya jika misalnya pemilihan pemasoknya kita yang punya kuasa penuh, maka ya kita yang punya cross 3 gitu ya, silang 3 gitu. Karena fungsi kita punya peranan cukup tinggi gitu. Kemudian ada konsinyasi bahan baku jika ada ya, jika tidak ada, pokoknya jika tidak ada fungsi yang Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu tinggal mengkosongkan aja ya. Kemudian kemudian ada riset, penelitian dan pengembangan, research and development ya Bapak Ibu. Ini jika perusahaan Bapak Ibu melakukan riset, penelitian dan pengembangan ya Bapak Ibu terkait dengan penelitian fundamental, pengumpulan informasi. Kalau beberapa yang kami temuin cukup sedikit perusahaan di Indonesia atau wajib pajak di Indonesia yang melakukan murni research and development untuk meng-create sebuah produk dan produk itu dijual bebas, dan arahnya ketika ada produk dan dipakai atau dijual oleh pihak lain ya harapannya kita mendapatkan royalti misalnya gitu ya, ataupun mendapatkan fee lebih gitu ya. Nah, apakah perusahaan Bapak Ibu melakukan misalnya pengumpulan informasi, penelitian atas pengembangan sebuah produk, kemudian desain gitu ya, misalnya sebuah desain baju, sepatu gitu ya, dan lain sebagainya. Karena biasanya kan kalau misalnya ada perusahaan garment, sepatu, kemudian ada celana olahraga, baju olahraga, topi, sandal gitu ya, itu kan biasanya secara desain itu sudah diminta oleh pihak customer, kemudian kita hanya membuat sampelnya gitu ya. Kita bukan meng-create produk dan membuat desain dari awal, tapi kita hanya membuat sampel untuk dikirim ke mereka, baru kita perbanyak, biasanya begitu. Research dan pengembangannya hanya seperti itu gitu. Tapi bukan dalam arti desain dari awal, pengembangan dari awal, dan ada apa namanya misalnya percobaan produksi gitu ya, spesifik produk dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau di Indonesia terkait dengan manufaktur misalnya garment ataupun otomotif, itu desain-desain sudah dari pihak customer gitu ya. Kemudian ada pengembangan produk, ada percobaan produksi gitu ya, ada trialnya pasti ya, karena produk ini pastinya perlu dilakukan uji coba. Kemudian ada pengembangan material dan teknologi gitu ya.
Selanjutnya ada perencanaan produksi, di mana ada membangun saluran produksi, kemudian ada perbaikan efisiensi manufaktur atau pabrikan, ada penanggung resiko atas ketidakefisien lini produksi, kemudian ada perbaikan lini produksi. Nah, ini menyebabkan perusahaan Bapak Ibu nantinya ya terkait dengan fungsi aset dan resiko ini, Bapak Ibu, ini akan menentukan karakteristik perusahaan Bapak Ibu ya. Misalnya perusahaan Bapak Ibu merupakan perusahaan manufaktur tadi ya, tapi apakah perusahaan Bapak Ibu tergolong dalam manufakturnya yang fully fledged? Karena ada beberapa opsi juga ya Bapak Ibu. Apakah tergolong yang manufaktur gitu ya? Karena manufaktur yang kontrak manufaktur, apakah misalnya yang maklon misalnya gitu ya. Kalau secara umum contoh yang sederhana mungkin kita selalu contohkan seperti tukang jahit ya Bapak Ibu ya. Apakah bahan-bahannya, kemudian kancingnya dan lain sebagainya itu dari kita gitu ya. Kita ngasih ke tukang jahit sehingga tukang jahitnya murni pure hanya hanya menjahit saja gitu ya, sampai benang-benangnya pun gitu ya, misalnya sampai benang-benangnya pun modelnya dan lain sebagainya, intinya tukang jahit itu hanya jahit gitu ya. Artinya itu masuk dalam kategori maklon gitu ya Bapak Ibu. Ataupun perusahaan Bapak Ibu atau tukang jahit tadi ya, itu hanya berdasarkan PO, berdasarkan kontrak gitu ya. Saya ada pesanan ingin membuat baju sebanyak 1000 pieces gitu ya. Modelnya seperti ini, silakan kamu buat gitu ya. Otomatis tukang jahit itu akan beli benang, akan beli bahan, kancing dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Kemudian biasanya tukang jahit itu sebelum diperbanyak akan membuat satu sampel, kemudian dikirim ke saya misalnya gitu ya. Kemudian kalau saya sudah mendapatkan ACC, maka bisa oke untuk diperbanyak gitu ya. Atau tukang jahit itu belum ada pesanan sama sekali, belum ada PO sama sekali gitu ya. Murni dia mendesain sendiri, kemudian memiliki bahan sendiri, hampir mirip kayak tadi, hanya terkait dengan kalau kontrak manufaktur kan sudah ada order gitu ya, sudah ada pesanan. Nah, tapi kalau fully fledged lebih ke banyak ke tadi ya, research and development-nya seperti apa gitu. Kemudian dia juga akan menanggung resiko terkait dengan penjualannya, market pasarnya, dia harus membuka market, bagaimana cara marketing, cara branding dan lain sebagainya. Kemudian selain proses produksi ada kepemilikan barang. Nah, ini kepemilikan barang ini menentukan juga seperti yang tadi saya bilang ya. Ini apakah punyanya si tukang jahit atau hanya tukang jahit hanya dititipi saja misalnya gitu. Kemudian terkait dengan perakitan dan pengemasan. Misalnya pihak yang melakukan perakitan ini dari sisi customer ataupun misalnya dari kita gitu ya. Kemudian siapa yang pihak melakukan pengemasan? Misalnya pihak ketiga ataupun pihak kita sendiri gitu. Kemudian pergudangan atau logistik, biasanya ada beberapa perusahaan yang misalnya dia nggak punya warehouse, nggak punya gudang gitu, dia pinjam misalnya gitu ya. Nah, kemudian siapa yang menentukan harga jual? Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Semoga ada space untuk melakukan negosiasi gitu. Karena ada beberapa entitas yang kita temuin ya Bapak Ibu, itu ya ditentukan oleh pihak afiliasi kita gitu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian invoice dan penagihan, siapa yang melakukan penagihan, siapa yang menerbitkan faktur penjualan, kemudian pihak yang menanggung resiko piutang tak tertagih, ini adalah pihak kita atau jangan-jangan pihak afiliasi juga menanggung kalau kita menagih ke perusahaan customer, di mana customer kita juga merupakan afiliasi kita, apakah misalnya jika perusahaan grup tersebut menanggung resiko piutang tak tertagih, ya berarti cross silangnya atau checklistnya juga
dibagi rata gitu ya. Misalnya dua cross silang, sama-sama kita juga dua cross silang. Kemudian pemasaran, pengiklanan, dan promosi. Terkait dengan ini pastinya bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan customer gitu ya Bapak Ibu ya. Jika customernya merupakan customer dari sisi independen, misalnya transaksi afiliasinya berupa impor misalnya gitu ya, atau pembelian dalam negeri gitu ya. Kemudian untuk mencari pasarnya ini siapa yang menanggung? Siapa yang melakukan analisis terkait dengan marketnya, penelitian market gitu ya. Kemudian penetrasi pasar misalnya buy one get one gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana penentuan tadi ya, diskonnya, rabatnya, dan lain sebagainya. Kemudian penentuan strategi pasarnya, apakah strategi pasar kita ke online, ke offline gitu ya. Kemudian misalnya kita mengikuti kegiatan workshop, pameran, itu siapa yang melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang melayani pelanggan, mencari pelanggan ini siapa. Kemudian pengiklanan dan promosi siapa. Kemudian misalnya ada trademark atas produk di Indonesia. Nah, selanjutnya ada quality control, menguji kualitas produk terkait dengan jika ada produk yang misalnya cacat ataupun apa namanya rusak, siapa yang menanggung gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berlanjut ke dalam negosiasi harga terkait dengan penjualan dan distribusi, siapa yang melakukan negosiasi harga, atau jangan-jangan tidak ada sama sekali negosiasi harga dengan pihak afiliasi kita misalnya gitu ya. Kemudian menerima pesanan dari pelanggan, administrasi penjualan, personil penjualan, penandatangan kontrak penjualan, distribusi produk atau pengiriman, penanggung biaya transportasi. Kemudian lain-lain ada human research and development, ini terkait dengan administrasi aja ya dari perusahaan, siapa yang melakukan pembukuan misalnya gitu ya, pelayanan purna jual misalnya kalau ada cacat terkait dengan garansinya, apakah pihak kita yang akan menanggung misalnya atau pihak afiliasi kita yang menanggung. Kemudian ini ada klaim produk masih berhubungan dengan garansi misalnya gitu ya. Apakah garansinya pihak kita yang menanggung atau pihak grup kita yang menanggung gitu ya. Kemudian terkait transportasi, manajemen, dan keuangan. Kemudian berlanjut ke setelah fungsi ada aset Bapak Ibu. Terkait dengan aset tak berwujud, yaitu berhubungan nantinya dengan biasanya royalti gitu ya. Yaitu ada know-how, ada paten, kepemilikan paten atas produk tersebut, kemudian lisensinya atas know-how, kemudian kepemilikan trademark ini kalau logo kita, nama kita dipakai oleh pihak lain, itu bagaimana penentuannya misalnya gitu ya. Kemudian pihak yang berkontribusi terhadap pengembangan aset tak berwujud gitu ya. Ini hubungannya biasanya berkaitan dengan apa namanya, mungkin ada yang familiar dengan istilah misalnya DMP gitu ya. DMP itu kan terkait dengan apa namanya, development gitu ya, terkait dengan kepemilikan aset tak berwujud gitu ya, yaitu terkait dengan developmentnya, kemudian terkait dengan enhancement-nya, kemudian siapa yang melakukan maintenance-nya misalnya gitu ya, kemudian protection-nya seperti apa, dan yang terakhir exploitation-nya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain aset tak berwujud, berlanjut ke aset berwujud, siapa yang memiliki mesin di pabrik misalnya gitu ya. Kemudian pemilik atas hasil produksinya ini siapa yang memiliki, kemudian kepemilikan pabrik, bangunan, tanah gitu ya. Kemudian teknologi terkait dengan produksinya, dan kepemilikan persediaan siapa yang memiliki gitu ya. Nah, yang terakhir ada resiko Bapak Ibu. Resiko ini cukup krusial juga, jangan sampai Bapak Ibu kurang teliti dalam melakukan checklist atau cross silang ini.
siapakah yang menanggung resiko R&D gitu ya terkait dengan research dan development-nya, kemudian yang menanggung resiko keuangan, kemudian menanggung resiko bahan baku impor jika misalnya ada force major hilang, kemudian kebakaran misalnya di tengah jalan ataupun di dalam warehouse kita misalnya gitu ya. Kemudian siapa yang menanggung ketidakefisiensi lini produksi dalam proses produksi kita gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian ada resiko jadwal produksi berlanjut. Oh sorry. Terpencet. Sebentar saya share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Tambahkan Mas Adit ya. Oke Pak, silakan Pak. Halo. Ya, Bapak Ibu, pengalaman saya ya sebagai mantan pemeriksa. Memang di PR22 itu contoh para analisis memang memakai manufaktur. Itu kenapa? Karena rata-rata perusahaan yang ada transaksi afiliasi itu rata-rata Indonesia itu hanya negara yang padat karya kan. Makanya perusahaan manufaktur kan biasanya padat karya. Itulah kenapa pada Oktober 22 pertama kali beredar itu memang mendepankan untuk para analisis itu di metode terkait manufaktur Mas Adit, isian-isiannya. Tetapi kita pastikan Bapak Ibu ya, teman-teman dari BCP itu mempunyai para analisis untuk distributor, trading atau apapun bentuk. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu jangan, ini memang ini pedoman saja PR22. Cuman begitu pertanyaan isiannya itu nanti kalau Anda ketemu pemeriksa yang pertanyaannya tidak sesuai di template ini Mas Adit ya dan rekan-rekan semuanya, itu saya pastikan beberapa pemeriksaannya pendalaman dan terkait transaksi afiliasi dalam banget. Ya, saya pastikan mereka lebih dalam. Kenapa? Karena mereka mempunyai barang data yang lebih banyak untuk menguji transaksi afiliasi Anda sesuai karakter usaha Anda. Kalau perusahaan manufaktur, ya template-nya ini. Tetapi kalau distributor, dia punya template lain. Perusahaan perkebunan, dia pasti punya template lain. Nah, ketemu pemeriksa yang mempunyai template-template yang lain, itu artinya Anda nanti kalau dikirimin kuesioner PR22 dan Anda lihat dengan PR22 ini, kalau sama berarti ya saya sampaikan Anda beruntung. Berarti pemeriksanya kurang memahami banget bisnis Anda. Sehingga dia hanya kirim pertanyaan berdasarkan apa adanya. Tetapi bukan pertanyaan berdasarkan transaksi Anda, karakter Anda, atau jenis usaha Anda. Ya begitu. Jadi kalau bahkan perusahaan-perusahaan itu kadang isinya, kadang ini nggak terlalu diisi Mas Adit ya, terlalu nggak diisi juga itu, asal isi aja. Begitu juga tim KPP-nya. Jadi makanya kalau Anda dikirimin ini, ya isi aja Anda berdasarkan Anda. Kalau perlu tambahkan informasi yang sesuai perusahaan Anda, ya, informasi yang sesuai perusahaan Anda sehingga menggambarkan usaha Anda. Dan tolong kalau bisa jangan geser dari TV Doc, ya. Karena sebetulnya kalau orang mau bikin TV Doc, ini sebetulnya tahapan yang perlu dilakukan ke masing-masing klien, Mas Adit ya, untuk identifikasi. Jadi kami sebagai pembuat TV Doc ini biasanya menanyakan ini ke klien, pertanyaan-pertanyaan terkait transaksi analisis ini ke klien. Siapa melakukan fungsi ini, aset apa yang dipakai, siapa yang dipakai, risknya ini siapa yang nanggung, kalau ada jual beli gitu. Dan biasanya kita menggambarkan dulu suatu transaksi, si A jual ke B, nah jualnya bagaimana barang dalam perjalanan, siapa yang nanggung, barangnya apa, jenisnya sama apa enggak, nah sampailah di kesimpulan tersebut. Itu kurang lebihnya begitu Mas Edit ya. Oke, next.
Setelah Anda mengisi para analisis tadi, function asset and risk, Anda biasanya bisa mendapatkan suatu kesimpulan usaha Anda itu apa, karakter usaha Anda apa. Biasanya karakter usaha memang ada 3 garis besar, hampir mirip dengan kalau zaman Bapak Ibu yang ngalamin KPP zaman dulu kan ada PPN dagang, jasa, dan industri. Nah, begitulah di beberapa jenis industri. Industri ada yang industri perdagangan, industri jasa, maupun industri terkait distributor. Ya. Nah, di sini ada manufaktur, distributor, dan service provider. Nah, terkait nanti apakah Anda di manufaktur atau distributor masuk fully fledged, masuk kontrak, atau masuk tol, itu ada pendekatan-pendekatan tersendiri. Kalau manufaktur biasanya adalah perusahaan kita ciri-cirinya atau biasa disebut maklon, Mas Adit ya, disebut maklon. Kalau manufaktur ataupun termasuk distributor itu ya, kontrak juga itu hampir seperti maklon, tapi kalau kontrak based on kontrak. Kalau maklon ya ngerjain aja. Maklon itu nggak punya inventory sama sekali ya. Ada sih paling misalkan manufaktur pakaian ya pasti benang, sesuatu yang pasti dipakai mereka ada, tapi minor. Nah kalau kontrak juga minor sekali. Jadi di antara tahun manufaktur dan kontrak manufaktur yang banyak di Indonesia terjadi perusahaan tersebut. Oke. Dan fully fledged. Nah, sudah sampai Tegal. Kemudian fully fledged. Fully fledged manufaktur ya. Fully fledged manufaktur hampir seperti fully fledged distributor juga, di mana perusahaan tersebut menanggung resiko yang sangat tinggi dalam fungsi produksi maupun dalam fungsi jual beli. Sehingga biasanya perusahaan-perusahaan tersebut kalau mendapatkan profit tinggi bisa tinggi banget, kalau loss tinggi bisa loss tinggi banget karena dia menanggung risk. Ya, risknya ditanggung semuanya. Nah, kalau Anda di para analisis tadi di risknya banyak nanggung, ya Anda layak di fully fledged. Tapi kalau Anda tidak banyak nanggung, Anda memasukkan di fully fledged, berarti konsultan itu Anda kurang tepat dalam pengisian 22 tadi, ya Bapak Ibu ya. Hati-hati dalam pengisian itu, makanya itu harus nyambung. Oke, ini adalah karakter dan di TV Talk pun biasanya tergambar. Oke, lanjut Mas Adit, silakan. Oke, Pak. Selanjutnya adalah inti dari transfer pricing, yaitu analisis kesebandingan. Comparable analysis adalah root of transfer pricing analysis. Ya, inti dari setiap transaksi analisis atau transfer pricing adalah analisis kesebandingan. Kalau Bapak Ibu yang memperhatikan perkembangan transfer pricing, Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa nomor 1 itu masih karakter barang dan jasa, Mas Adit ya. Kemudian berikutnya nomor 2-nya coba Mas Adit ya. Nomor 2-nya adalah par analisis. Slide berikutnya Mas Adit ya. Nomor 3 kontraktual term atau ketentuan kontrak, nomor 4 keadaan ekonomi atau economic condition, dan terakhir business strategi. Nah, 5 faktor kesebandingan itulah yang akan banyak dikulik oleh DJP. Banyak dikulik oleh tim pemeriksa, dan di sini terlihat DJP masih di per-22, karakter barang dan jasa masih jadi nomor 1 berdasarkan urutan itu. Padahal sejak 2017 di comparable analysis, 5 faktor kesebandingan kontrak itu sekarang jadi nomor 1. Kalau dulu saya sebagai pemeriksa, kontrak nomor 1 adalah, saya selalu menyebut kontraknya sudah nggak arm's length. Kontraknya sudah nggak wajar. Biasanya saya mendapatkan kontraknya nggak wajar adalah suatu perusahaan, misalkan pinjam-meminjam antara PT A sama PTB, direkturnya A sama B, kemudian pinjam-meminjam. Si A meminjam ke B, direkturnya masih sama. Jadi yang meminjam dan meminjamkan direkturnya sama, yang tanda tangan dua-duanya sama. Boleh nggak itu? Boleh. Wajar nggak itu? Ya kontraknya nggak wajar bagi saya.
gitu ya Mas Adit. Kalau memang normalnya dalam niat baiknya GoFed tentunya ngapain dia pecah usaha, kenapa nggak jadiin satu? Nah itu makanya kontraknya saja sudah nggak wajar ya. Oke, tidak apa-apa, kita ikutin secara urutan saja. Nomor satu, karakter barang dan jasa. Kembali ke slide sebelumnya Mas Adit, karakter barang dan jasa, di mana nomor satu barang berwujud, nomor dua adalah jasanya. Slide sebelumnya ya, oke. Barang berwujud, Bapak Ibu tolong clearkan benar kalau Anda jual ke afiliasi dan jual ke independen. Kalau memang barangnya sama, ya karakter produknya sama, tulis saja sama atau identik. Kalau nggak sama, tulis tidak sama. Kalau seakan-akan sama, tetapi tidak identik. Misalnya, yang Anda jual ke afiliasi, misalkan jual sepatu nih, yang jual ke afiliasi tidak termasuk packaging. Yang non-afiliasi termasuk packaging. Box sepatu, misalkan box sepatunya. Nah, jelaskan di situ. Sehingga produknya tentunya beda. Satu sepatu dengan kardus, sepatu tanpa kardus. Tapi itu biasanya perlu Anda lakukan. Kenapa? Nanti juga akan ditanya oleh pemeriksa. Kok harganya bisa beda? Kok afiliasi bisa lebih murah? Nah, Anda bisa jelaskan itu Pak. Secara analisis sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa yang kami jual ke grup itu tidak ikut boxnya. Karena nanti grup punya box sendiri, di labeling sendiri di sana. Sementara kita yang jual ke non-afiliasi, kita sudah termasuk boxnya. Nah, kayak itu Bapak Ibu. Itu Anda harus betul-betul jelaskan harga pada waktu harga jual di faktur Anda. Base-nya adalah based on faktur Anda. Karena faktur Anda nanti akan di-challenge untuk pemeriksa. Kenapa jual ke grupnya 100, non-grup 150? Harusnya ke grup berarti 150 dong. Nah, disitulah Anda punya hak jawab. Yang ke grup tanpa box sepatu, yang ke grup dengan box sepatu. Anda jelaskan di sini. Jadi, seperti yang saya sampaikan, dua-dua adalah hak jawab Anda, sehingga Anda nanti jika dianggap tidak wajar, Anda bisa membuktikan itu. Kemudian kualitas barang sama. Nah, kualitas barang, misalkan Anda memproduksi atau menjual ikan tuna lah, let's say, yang di grup diekspor, yang non grup dan diekspor sama-sama ikan tuna, kok harganya beda? Nah, Anda harus jelaskan di situ. Kualitas produknya yang satu grade A, satu grade B. Nah, terus Anda grade A, grade B-nya dari mana? Nah, Anda berarti harus punya pedoman. Kapan suatu produk dianggap grade A, kapan suatu produk dianggap grade B. Kalau bisa berdasarkan standar yang diakui dunia internasional, Bapak Ibu, ya. Kalau bisa. Kalau enggak, minimal standar di tempat produksi Anda, ya, tempat purchasing Anda atau tempat ekspor impor Anda. Gitu. Karena kenapa? Pengalaman saya sebagai pemeriksa, pada waktu saya meriksa transfer pricing, saya akan bagi bagian key people di bagian tersebut. Misalnya, saya akan menguji terkait harga jual suatu barang, saya akan panggil bagian eksportir atau eksimnya, atau bagian produksinya. Kenapa yang ini disebut grade A, kenapa ini di grade B? Mereka nggak tahu harganya. Mereka hanya tahu bahwa grade B harganya lebih rendah. Tapi mereka akan bercerita, oh kalau ikan tuna Pak, grade A itu karena dia betul-betul ukurannya begini, timbangannya antara segini sampai segini, dan matanya begini. Ciri-ciri yang spesifik Bapak Ibu. Ya tidak ada cacat, bla bla bla. Nah, nanti yang grade B ada sedikit cacat Pak, mungkin siripnya patah, mungkin matanya merah, nah itu. Sehingga Anda nanti bisa ngambil buku Anda. Kayak saya ngajarin tim pemeriksa ya. Tim pemeriksa biasanya akan ke bagian produksi. Mereka akan melihat data karen. Saya langsung akan ke bagian gudang, saya akan ke data karen. Saya akan langsung masuk box grade A dan box grade B. Benar nggak yang box grade B itu seperti yang disampaikan bagian sales tadi? Benar nggak kayak gitu? Jadi kalau ada tim pemeriksa sampai masuk ke bagian gudang,
nanyain key people, Anda mulai patut waspada ya. Karena mereka sampai masuk ke detail itu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang mulai berhati-hati ya kalau ada pemeriksa yang memasukin sampai ke data karen. Gitu. Oke. Kemudian jasa, sama seperti barang, jasa itu akan ditanya sifatnya siapa, jenis jasa yang disediakan apa sih, per grup sama non grup. Misalnya jasa apa, pengurusan pengurusan izin bla bla bla. Anda ke grup nggak atau non grup nggak? Atau misalnya jasa infrastruktur services, jasa marketing misalnya. Atas transaksi jasa marketing itu jenis jasanya afiliasi sama non afiliasi. Kalau Anda semuanya dari afiliasi ya tentunya Anda nggak mempunyai transaksi independen. Nah, afiliasi Anda agak jelaskan saja. Jasanya apa? Oh, jasa pelatihan marketing, Pak. Apakah ada perjanjian sebelumnya? Enggak ada, Pak. Based on call service saja, Pak, misalnya. Terus siapa yang menanggung biaya pada saat pelatihan itu? Cakupannya apa? Covernya apa? Kemudian bagaimana biaya dialokasikan? Bagaimana biaya tersebut dialokasikan tuh Anda. Jadi ini hampir mirip kalau Bapak Ibu sekarang dengan PMK 172 yaitu tahapan pendahuluan Mas Adit. Ya. Hampir mirip dengan tahapan pendahuluan. Jadi seakan-akan baru keluar 2023. No Bapak Ibu, sudah lama keluar itu. Cuman dalam bentuk per sehingga kekuatan hukumnya kurang kuat padahal itu adalah cikal bakal untuk bikin PP Doc. Jadi kalau orang mau belajar mau bikin PP Doc, belajar dari per 22, Anda mempunyai pemahaman transfer pricing yang bagus, ya, baru nanti didokumentasikan sesuai aturan-aturan regulasi BPP. Oke, next. Nextnya yaitu terkait fungsi apa lagi? Oke. Tadi kesamaan jasa udah. Nah ini sekarang term of contract ya. Over aset ya aset. Para analisis ya. Sorry. Saya coba lebarin karena saya pakai. Para analisis. Para analisis ada pembeli misalkan fungsi kita perusahaan manufaktur dan kita melakukan pembelian. Pembeliannya afiliasi semua nih. Berarti fungsi pembelian itu siapa yang melakukan? Oh, kita Pak yang melakukan bukan independen. Terus bentuk pembeliannya apa? Konsinyasi atau apa? Terus kalau memang tadi seperti ya, pembelian barang, kenapa harus dari sana? Itu juga berarti ada alasan. Jadi yang melakukan riset sana misalnya. Jadi Bapak Ibu, atas fungsi-fungsi itu banyak sekali fungsi yang dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu di fungsi itu sampai huruf N Mas Adit, lain-lain ya. Betul, Pak. Oke. Jadi seperti yang saya bilang, nanti kalau Anda dapat kuesioner per 22 ini Bapak lihat itu. Kalau pemeriksanya hanya sampai huruf N saja lain-lain tanpa ada kolom atau shift atau row tambahan, berarti pemeriksanya itu so-so aja Bapak Ibu. Dan saya pastikan kalau Anda dapat pemeriksaan yang seperti itu pemeriksaannya mohon maaf, dalam bahasa saya adalah ngaco. Karena dia nggak mendalamin transaksi Anda dengan sebenarnya, dia tidak mau mencari tahu dengan Anda sebenarnya, dan yang pasti kemungkinan akan jadi deadlock. Ya. Kemudian aset. Aset itu aset tak berwujud dan aset berwujud. Siapa yang memakai, siapa yang punya, itu perlu Anda jelaskan. Ya. Jika aset tak berwujud, itu hati-hati terkait intangible property, terkait know-how, segala macam terkait hak kekayaan intelektual. Sama, Pak. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian risk. Risk sama itu. Risknya Bapak Ibu nanti silakan perhatikan juga. Oke. Next berikutnya yaitu kontraktual. Ya, kontraktual. Bapak Ibu, kontraktual itu ada perlu perhatikan sekali. Apakah berlaku ketentuan kontrak yang tertulis dengan UKP umum. Nah, biasanya pemerintah itu akan melihat template-template yang berlaku umum. Ya. Legal itu bagaimana? Kontrak jual beli legalnya bagaimana? Kontrak pembelian bagaimana? Kontrak pembelian jasa bagaimana? Template-nya mereka akan pelajarin dan Anda tanya di bagian Anda. Kalau dulu waktu saya memeriksa di KPP PMA dan PMB, biasanya kita bagian pressure yang kita panggil Mas Adit. Orang legalnya.
Saya meriksa itu nggak langsung ke bagian entry-nya, nggak bagian process-nya, semua langsung saya panggil bagian treasure-nya saja, legal. Saya minta kontrak pembeliannya, kontrak penjualannya, kontrak sewa menjawanya, kontrak pembelian servisnya, itu saya akan minta. Semuanya di bagian treasure. Kalau saya dapat, saya akan tanya dia. Oke, keempat adalah keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi ini yang perlu Anda kuatkan, Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan kuatkan? Karena EBITDA Anda itu menganut ex ante, sementara per 22 adalah memakai masih ex post. Jadi keadaan ekonomi adalah year on year sama dengan fakta Anda. Misalkan pemeriksaan 2023, berarti keadaan ekonomi 2023. Tetapi kadang comparable kan memakai keadaan ekonomi di 2022. Nah, itulah. Anda harus menguatkan di konteks keadaan ekonomi ini, fakta-fakta yang ada di 2023 ini. Kita sudah sampaikan ke tim pemeriksa bahwa keadaan ekonomi 2023 itu kayak gini. Dan strategi bisnis. Strategi bisnis itu kita perlu Anda sampaikan, khususnya terkait jika perusahaan Anda startup yang baru berdiri. Karena perusahaan yang baru berdiri itu tentunya beda dengan perusahaan yang melakukan yang sudah berdiri lama ya, sudah sustain ya, Mas Adit ya. Kemudian juga terkait strategi bisnis penjualan Anda atau pembelian Anda. Anda jual ke grup, kontraknya bagaimana? Strateginya apa? Anda jual ke non-grup, bagaimana strateginya apa? Tuangkan semua di sana. Ya, tuangkan di pos lain-lain. Ya, jadi penjelasan Anda di atas, Anda backup dengan di bawah terkait strategi bisnis. Kenapa sih saya membeli semua ke grup Anda? Kenapa sih Anda jual ke grup Anda? Tuangkan itu di bagian strategi bisnis. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kadang informasi di atas kurang sehingga Anda perlu menjelaskan di bawah. Oke, lanjut Mas Adit. Silakan Mas Adit lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Yazid. Silakan Mas Adit lanjutkan. Saya jadi kayak orang Bali. Silakan Mas Adit lanjutkan. Iya Pak, oke. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Yazid terkait dengan per 22 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit petunjuk pengisian untuk SPT tahunan badan di lampiran 3 ya. Di mana jika ada transaksi afiliasi, Bapak Ibu perlu melakukan pengisian lampiran khusus ya, lampiran 3A, di mana ada pengisian untuk form poin nomor 1 dan poin nomor 2. Yang perlu diperhatikan adalah jenis transaksinya, apakah misalnya penjualan, pembelian, gitu ya, barang berwujud atau barang modal terkait dengan aktiva tetap misalnya, kemudian ada penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, gitu ya, ada loan, ada jasa, dan ada lain-lain gitu ya. Kemudian nilai transaksinya, kemudian metodenya Bapak Ibu ya. Jadi ini harusnya inline dengan Tibidok Bapak Ibu juga, dan juga transaksi afiliasinya juga harusnya inline dengan SHK 7 juga yang ada di audit report Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lampiran khusus yang perlu diisi juga Bapak Ibu ya. Yang perlu diisi terkait dengan dokumentasi penetapan harga wajar transaksi terkait dengan apa namanya, ini mirip dengan lampiran di PMK 213 ataupun PMK 172 terkait dengan struktur kepemilikannya, aspek struktur organisasinya, gambaran usahanya, kemudian tersedia atau tidak ya. Kemudian ini harusnya diceklis semua ya Bapak Ibu. Kalau memang ini menggambarkan apa yang di Tibidok Bapak Ibu atau di perusahaan Bapak Ibu ya. Transaksi wajib pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, iya ada gitu ya. Kemudian dilanjut karakteristik produk yang ditransaksikan ada gitu ya. Kemudian strategi bisnis yang dilakukan perusahaan juga ada, sampai dengan ditandatangani gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sekilas terkait dengan pengisian SPT di PPH Badan. Kemudian lanjut lagi masih di lampiran khusus 3A. Ini jika ada wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country kalau ada ya Bapak Ibu ya. Ini mirip dengan lampiran 3A yang di depan. Baik, sudah selesai Pak Yazid